pada akhirnya kemudian Gus Nur itu menerima panggilan daripada kepolisian untuk memberikan klarifikasi ya. Kalau buzzer, influencer bikin berita bohong, menebar kebencian, bahkan menghina agama, menista agama, minta maaf, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita akan menginformasikan bagaimana perjalanan berita terkait dengan Bambang Trimulyono bersama Gus Nur akibat daripada podcast yang telah diunggah beberapa hari lalu yang begitu viral. Dan ternyata pada akhirnya kemudian Gus Nur itu menerima panggilan daripada kepolisian untuk memberikan klarifikasi ya, sebagaimana pada umumnya ya, bahwa pada panggilan itu awalnya sifatnya memberikan klarifikasi terkait dengan berita-berita yang diduga itu melanggar ya tindak pidana. Ini tentu adalah sebuah respon daripada pihak kepolisian ya, dalam rangka memastikan bagaimana seluruh informasi yang beredar di masyarakat itu tidak menimbulkan kegaduhan. Dan kita akan menyimak dulu ya seperti apa dan bagaimana respon daripada Gus Nur terkait dengan adanya surat untuk kemudian diminta hadir memberikan klarifikasi terkait dengan pemberitaan yang diduga menyebar kebohongan dan menyebar kebencian. Kita akan simak dulu bagaimana respon daripada Gus Nur ini. Jadi bangsaku ini seperti ini memang ya. Kalau Metro TV bikin berita bohong, minta maaf, selesai gitu kan. Kalau buzzer, influencer bikin berita bohong, menebar kebencian, bahkan menghina agama, menista agama, minta maaf, selesai. Jadi bahkan kalau misalkan nge-tweet, bikin status gitu dan menebarkan keonaran, cukup dihapus statusnya, dihapus tweetnya, kemudian minta maaf, selesai ya kan? Nggak dipanggil, nggak diapa-apain. Bahkan saya jadi ingat ini, dulu saya ada orang yang jelas-jelas menghina saya, menista saya. Gus Nur anak pelacur, ini sudah kita bahas kapan hari ya. Gus Nur anak pelacur, Gus Nur dajjal, Gus Nur wedus, Gus Nur anjing, Gus Nur goblok ya, Gus Nur pekok, itu nyebut nama, coba ya kan. Dan saya laporkan ke Polda Jatim di Surabaya, saya laporkan baik-baik, saya bawa lawyer. Laporan saya diterima, saya dapat surat laporannya, bahkan sudah dipanggil beberapa saksi. Nah, tapi sampai sekarang 4 tahun kurang lebihnya nggak jalan, nggak diproses. Orang tuh masih bebas, masih bikin konten. Sampai detik ini orang tuh masih nyerang-nyerang saya. Ya kalau kita simak ya dari ulasan Gus Nur ini ya, nampaknya sepertinya dia lagi curhat nih ya. Dia sepertinya mencoba membandingkan bahwa kalau para buzzer, influencer itu kemudian menyebar berita-berita hoax, berita-berita bohong, atau bahkan ya berita-berita yang menista agama, ya cukup dengan minta maaf, selesai ya begitu. Tetapi kalau dia ya pasti dipanggil polisi, dan tentu ini bukan kali ini saja ya Gus Nur kemudian dipanggil polisi. Dari sejak awal memang beliau selalu berurusan dengan polisi akibat
ya berita-berita hoax, berita-berita yang bernada kebencian yang memang selalu dilontarkan oleh Gus Nur, dan itu yang membuat beliau selalu berurusan dengan polisi. Dan kali ini ya sebagaimana kita simak bahwa di podcast beliau ya bersama Bambang Trimulyono, ya memang ya bahwa pemberitaan-pemberitaan yang ada di dalamnya itu ya itu diduga itu menyebar berita bohong, hoax dan kebencian. Bagaimana tidak, beliau banyak menyerang para petinggi negara, ya salah satunya adalah Pak Jokowi dengan ijazah palsu. Ya, ini kan tidak main-main ini. Ya, statement-statement seperti ini ya ini sangat mengganggu ya tentu Pak Jokowi secara pribadi. Tetapi harus diingat bahwa Pak Jokowi ini adalah kepala negara, ya dia adalah presiden, dia adalah orang nomor 1 di republik ini. Apa memang tidak dipikir-pikir sebelumnya sampai kemudian memberi panggung kepada Bapak Bambang Trimulyono? Ya, yang jelas bahwa Gus Nur ya ini telah memberi panggung ya bagi Bambang Trimulyono untuk kemudian melampiaskan seluruh unek-uneknya dan mungkin juga seluruh kekesalannya ya akibat daripada ya beberapa tahun yang lalu ya dia kan ditangkap di penjara akibat menulis buku Jokowi Undercover. Dan peristiwa podcast kemarin itu masih dalam rangkaian itu semua, karena merasa bahwa beliau itu disolimi ya, padahal Bambang Trimulyono menurutnya ini dia mengungkap sebuah kebenaran ya, tetapi kemudian beliau ya pada akhirnya dipenjara ya melalui proses peradilan. Dan kali ini melalui podcast Gus Nur ya kemudian dia mengungkap itu semua. Nah, dan pada akhirnya kemudian ya dia diminta lagi oleh kepolisian untuk memberikan klarifikasi ya sebagai saksi. Dan jika tidak ya tentu ada konsekuensinya. Kalaupun misalnya nanti bahwa apa yang diberitakan itu tidak bisa dibuktikan ya alias hoax, ya tentu ya siap-siap lagi dia berurusan dengan jeruji besi ya, termasuk Bambang Trimulyono ya. Kalau misalnya betul-betul bahwa ketika dalam proses penyelidikan hingga ke penyidikan terbukti bahwa ada tindak pidana di sana, ya mereka ini harus siap-siap kembali ke dibalik jeruji besi. Itulah konsekuensi logis daripada sebuah tindakan-tindakan yang tidak ya dipikir secara matang-matang atau karena kebencian kepada seseorang ya yang telah menimbulkan kegaduhan di negara ini. Kita berharap bahwa memang kita perlu arif dan bijaksana dalam memberitakan informasi tertentu, apalagi jika itu menyerang kepentingan seseorang, privasi seseorang, apalagi pejabat negara. Ya, harusnya itu ditelaah ya secara lebih dalam ya dan hati-hati. Kita berharap bagaimana proses ini dilihat lebih transparan dan bahwa aparat kepolisian memang harus memproses ini dan memberikan kepastian kepada publik. Dan kita berharap bahwa informasi-informasi yang akan menimbulkan kegaduhan di negara ini memang harus ditindak tegas supaya tidak ya menimbulkan ya penyebaran yang lebih masif atau bisa membuat orang lain lebih berhati-hati dalam memberikan statement di media sosial. Dan tentu kita berharap bahwa berita-berita yang harus muncul itu adalah berita-berita yang mengedukasi bagi publik Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.